Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat pagi Sobat Oripot Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Cepu. Kembali lagi saat ini bersama saya Novi. Nah, kali ini kita akan membahas topik yang menarik sekali, spesial di bulan suci Ramadan. Apa sih yang akan kita bahas pada hari ini? Nah, hari ini kita akan membahas pelayanan Islami di rumah sakit. Pada hari ini saya tidak sendirian, ya, saya ditemani oleh Ibu Rohmah Hidayah Nur. Beliau adalah manajer Bina Dakwah dan juga pencitraan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Cepu dan juga ketua tim Melati. Apa itu Melati? Manajemen Layanan Terpadu Islami. Nah, lebih jelasnya nanti akan dibahas oleh beliau. Oke, nanti kita sapa bersama beliau ya. Yuk, mari. Nah, sekarang kita sudah bersama narasumber kita yang sangat luar biasa sekali, yang tentunya ahli di bidangnya ya teman-teman semuanya. Baik, mari kita sama bersama beliau, Ibu Rohmah Hidayah Nur SAG. Selamat pagi Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Novi. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Nah, Sobat Oripot, pada hari ini sesuai dengan tema kita yaitu pelayanan Islami rumah sakit. Nanti akan dijelaskan oleh beliau apa sih itu pelayanan Islami di rumah sakit. Sama atau tidak dengan layanan Melati atau manajemen layanan terpadu Islami. Baik, kenapa sih Bu pada hari ini mengangkat tema pelayanan Islami di rumah sakit? Tentang pelayanan Melati sama pelayanan Islami itu sama. Cuma kita sebagai umat muslim mempunyai dasarnya adalah wa'asin kama asanawahu ilaih, bahwa berbuat baiklah kamu sebagai kepada manusia sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita. Jadi kita memberikan pelayanan itu dasarnya adalah surat Al-Qasas ayat 77. Maka kalau kita melayani dengan baik, dengan setulus hati kita, dengan keikhlasan kita, insya Allah akan memberikan pasien itu kenyamanan, ketentraman, dan mungkin sangat-sangat mindsetnya aku di rumah sakit ini itu loh, insya Allah akan sembuh. Karena semua pasien itu berharap bahwa yang menyembuhkanku adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Faida maritu bahwa yasbini. Karena semua penyakit datangnya dari Allah dan yang menyembuhkan adalah Allah SWT. Baik, ternyata sangat luar biasa sekali ya Bu ya, apalagi didasari oleh ayat Al-Quran tadi ya Bunda ya. Oke, lanjut Ibu. Konsep pelayanan Islami di rumah sakit itu sendiri itu seperti apa sih Bu? Konsepnya adalah kita mengedepankan bahwa Rasulullah Muhammad SAW telah mencontohkan kepada kita bagaimana melayani umatnya. Insya Allah. Kalau di rumah sakit kita konsepnya adalah sesuai dasar tadi, kita Allah berbuat baik pada kita, kita juga dituntut untuk berbuat baik kepada siapapun. Selain itu diimplementasikan dalam hal ramah kepada pengunjung ya Bu ya tentunya ya. Ramah kepada pengunjung dari mulai tempat parkir hingga pendaftaran, hingga pelayanan ke dokter dan pengambilan obat, kembali ke parkir lagi pulang, itu kita tetap melayani dengan layanan terpadu Islami tadi. Oke, Masya Allah luar biasa dan tentunya sudah tertata rapi ya Bu ya. Mulai dari kita ramah, kemudian kita tersenyum kepada pasien ataupun keluarga pasien, kemudian kita menggunakan salam tadi ya Bu ya, itu salah satu konsep daripada layanan Melati. Oke Sobat Oripot. Nah, selanjutnya Bu, tadi sudah kita bahas tentang pelayanan Islami di rumah sakit. Kemudian yang kedua sudah kita bahas suasananya ya. Nah, untuk suasananya sendiri itu seperti apa sih Bu yang dihadirkan dari rumah sakit ini sendiri? Simbol kita sebagai rumah sakit Islam adalah adanya masjid. Alhamdulillah rumah sakit kita ini berbentuk U ya. Di tengahnya ada masjid kita. Ada simbol-simbol Islami, diantaranya ada lukisan ya kan di ruang Firdaus, di lobi
maupun di medsos kita. Ada reminder juga, ada reminder sholat, ada himbauan untuk memberikan pasien edukasi agar supaya bersabar dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, sangat luar biasa Ya. sekali ya. Tentunya dengan suasana-suasana yang Islami yang sudah dihadirkan di sini, Ya. seperti apa yang Ibu jelaskan tadi, bahwa di rumah sakit ini itu sudah terdapat fasilitas-fasilitas yang menunjang spiritual kita ya Bu ya, seperti masjid yang ada di sini, kemudian juga reminder saat kita sholat, nggak Ibu leres nggak ya? Ada reminder saat kita sholat, kemudian ada fasilitas-fasilitas untuk pasien, terutama yang Muslim ya Bu ya, sudah kita sediakan, betul ya tadi ya Bu ya, sudah disediakan alat-alat sholat seperti itu, kemudian fasilitas untuk tayamum seperti itu, dan juga layanan-layanan penunjang lainnya ya Bunda ya. Dan alhamdulillah di sini tuh bisa dibilang lengkap sekali sahabat Aripot. Selain masjid dan juga yang lainnya tadi juga ada kegiatan Ramadan nih Bu. Nah, kegiatan Ramadan ini yang ada di rumah sakit mungkin seperti apa sih Bu? Apa ada gitu? Kegiatan Ramadan kita saat ini ada buka dari untuk karyawan, takjil untuk pasien dan keluarga pasien, terus ada pemberian duafa pada duafa fakir miskin yang oleh lazismu. Terus yang ketiga ada tafsir, ada pengajian AIK, ada pengajian Ahad pagi yang diikuti oleh semua karyawan, dan banyak kegiatan-kegiatan Islam yang kita laksanakan, yang kita lakukan, yang diikuti oleh semua karyawan rumah sakit. Sangat luar biasa sekali ya Bu ya. Untuk program-programnya itu sendiri Ibu ditujukan untuk pasien saja atau untuk karyawan saja atau bagaimana Bu? Untuk seluruh karyawan. Untuk seluruh karyawan. Dan pasien lewat reminder atau pengajian-pengajian yang kita lakukan melalui media itu sudah dinikmati, bukan hanya melalui media saja, tapi di televisi rumah sakit kita ada kegiatan-kegiatan Ramadan. Wah, Masya Allah sekali dan sangat luar biasa sekali ya. Apalagi di momentum bulan suci Ramadan ini, Sobat Oripot. Jadi untuk pelayanan Islami rumah sakit itu dituangkan juga di dalam program-program yang ada, khususnya di bulan Ramadan ini. Ya, sudah dibentuk mungkin kepanitiaan ya Bu, seperti itu ya. Dan bekerja sama juga dengan lazismu rumah sakit. Baik Sobat Oripot Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Cepu ya, alhamdulillah sudah beberapa tadi yang sudah kita tanyakan kepada beliau. Ini masih ada beberapa lagi pertanyaan-pertanyaan yang akan kami bahas ya. Yuk mari ikuti kami. Luar biasa sekali ya Ibu ya. Oke, kita lanjut di pertanyaan sebelumnya ya Ibu ya. Tadi sudah beberapa yang kami tanyakan. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu apa sih manfaat dari pelayanan Islami di rumah sakit ini sendiri? Yang pertama, pasien itu nyaman. Yang kedua, keluarga pasien juga nyaman, tentram, dan lingkungan Islam ini mendukung semuanya, dari mulai petugas parkir, perawat, dokter, itu semuanya mengedepankan pelayanan yang terbaik bagi pasien. Oke, Masya Allah sekali ya Bu ya, penjelasan yang sangat luar biasa pada hari ini terkait pelayanan Islam yang ada di rumah sakit. Tentunya pelayanan ini dapat dimanfaatkan oleh beberapa pihak selain pasien, keluarga pasien, dan juga pegawai yang ada di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Cepu ini sendiri, teman-teman. Oke, lanjut ya Bu ya. Momen ini adalah momen Ramadan, momen yang sangat luar biasa ya. Oke, mari kita tanyakan kepada beliau tips ya, tips-tips supaya Ramadan kita ini lebih bermakna. Monggo Ibu.
Tipnya kita selalu menjaga kesehatan. Yang pertama, yang kedua kita selalu menjaga ibadah kita dari sholat kita, ya kan, terus membaca Al-Quran, dan yang terakhir adalah selalu minta maaf kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah. Allahumma innaka afuwun tuhibbu afwa wa'fu anni. Ya Allah, Engkau lah Maha Pengampun dan Engkau mencintai orang-orang yang meminta maaf, maka ampunilah. Itu Mbak Novi. Mungkin aktivitas-aktivitas dari bangun Ibu, mungkin dari selesai sahur Ibu ya. Aktivitas-aktivitas setelah bangun dari sahur kita bisa melaksanakan baca Al-Quran, ya kan? Baca Al-Quran, terus menunggu sholat, menunggu azan subuh, melaksanakan sholat fajar, terus sholat subuh, mendengarkan kajian pagi, melanjutkan tadarusnya, terus melaksanakan kegiatan pagi, rutinitas pagi. Ada yang bekerja, ada yang hanya menyelesaikan tugas rumah, dilanjutkan dengan tadarus, sholat, ibadah, banyak-banyak istighfar, menyiapkan takjil, terus menyiapkan untuk berbuka. Setelah itu kita kembali ke aktivitas lagi, yaitu melaksanakan sholat tarawih. Baik Sobat Oripot, ini tadi penjelasan yang sangat luar biasa dari Ibu Rohmah Hidayah Nur ya, tentang kiat-kiat atau tips-tips supaya bulan Ramadan kita ini lebih bermakna, tidak hanya menahan haus ataupun lapar ya. Jadi banyak-banyak amalan-amalan yang bisa kita lakukan. Tadi sudah disebutkan oleh beliau, Ibu Rohmah. Terima kasih Bu. Oh iya, terakhir ini teman-teman. Oke, tagline dari Melati Ibu. Iya. Salam Melati, assalamualaikum. RSPKU lebih melayani dan memuliakan. Oke, alhamdulillahirobbilalamin, penjelasan yang sangat luar biasa sekali pada hari ini ya, yang dengan narasumber kita yang sangat luar biasa tadi dengan Ibu Rohmah Hidayah Nur. Alhamdulillah pada sesi hari ini sudah berakhir ya. Nah, kepada dan untuk Sobat Oripot dimanapun berada, apabila Sobat Oripot ingin melihat terkait informasi-informasi rumah sakit, informasi pelayanan, kemudian gaya hidup ataupun tips-tips kesehatan lainnya, Sobat Oripot bisa mengunjungi website kami ataupun akun media sosial kami ya, bisa di Instagram, kemudian YouTube atau yang lainnya. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sampai jumpa kembali di Oripot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.